Halo guys, sebelum lanjut jangan lupa subrek. Melihat mata abu-abu Keyer yang tak terlihat, Ying Suisfeng sangat marah, siap untuk melepaskan amarahnya yang menyala-nyala. Dia memerintahkan penjaga di dekatnya, pimpin anak-anak ini ke ruang konferensi. Itu adalah perintah. Bawalah beberapa makanan dan minuman untuk mereka. Hao Shen, tunggu sebentar, semuanya akan diselesaikan hari ini. Setelah mengatakan ini, Ying Suisfeng pergi ke kantor pemerintah. Kedua penjaga itu saling memandang dengan cemas, dipenuhi dengan kebingungan yang ekstrim. Kelompok Long Hao Shen menuju ke ruang konferensi untuk beristirahat, tetapi seluruh kantor pemerintah aliansi kuil sangat terkejut. Orang pertama yang dicari Ying Suisfeng adalah Han Qian, yang bertanggung jawab atas urusan pemerintahan sehari-hari. Begitu dia memberitahunya tentang ini, Han Qian segera menghancurkan mejanya sendiri dengan tamparan. Pasukan perburuan iblis tidak dikendalikan secara langsung oleh aliansi kuil. Mereka diatur dalam apa yang bisa disebut sistem yang sangat berkembang. Pasukan perburuan iblis bertanggung jawab atas diri mereka sendiri, dan aliansi tidak seharusnya gegabah campur tangan dalam urusan sehari-hari mereka. Menara misi adalah orang yang bertanggung jawab langsung atas urusan pasukan perburuan iblis. Dan menara misi dipimpin oleh skuad perburuan iblis berjudul yang akan bergiliran mengawasinya. Tapi mereka hanya memimpin dalam nama, lagi pula, mereka juga memiliki misi mereka sendiri. Dengan demikian, tanggung jawab sebenarnya dari pasukan perburuan iblis masih berada di tangan petugas aliansi kuil. Setelah memiliki reaksi yang sangat marah, Han Qian segera mengumpulkan 4 kuil lainnya di kantor pemerintah, dan 6 kepala balai untuk pertemuan. Apa? Bagaimana ini bisa terjadi? Nenek Sansui juga menamparkan meja dan berdiri, tampak hampir menangis. Ekspresi wajah auxiliary Hall Master Kuil Mage, Lin Chen, juga cukup jelek, dan matanya memiliki kilatan yang tidak menyenangkan. 6 Hall Masters sangat marah, ini adalah kesalahan yang terlalu besar. Dan yang terpenting, pasukan perburuan iblis yang terlibat sangat dekat dengan mereka. Selama waktu diskusi pribadi mereka, menjadi jelas bahwa pasukan perburuan setan Long Hao Shen hanyalah pasukan pemula yang paling penting dalam seluruh sejarah pasukan perburuan setan. Master Aula pembantu dari kuil prajurit, Ren Wokuang, memiliki pandangan yang menakutkan, apa-apaan ini? Jika perselingkuhan ini menyebar, bagaimana mungkin pasukan perburuan iblis terus berlanjut? Ini terutama terjadi pada pasukan perburuan iblis peringkat tinggi yang tidak bisa diganggu oleh kakek nenek tua seperti kita. Jika masalah ini tidak diselesaikan dengan benar, itu akan menyebabkan masalah besar. Master pembantu dari kuil imam, Ruo Shui, mengangguk, namun demikian, kita harus membuat pelakunya bertanggung jawab atas nama anak-anak ini. Dan ini adalah masalah yang harus kita tangani dengan hati-hati. Han Qian dengan tenang menyatakan, meskipun Hao Shen adalah murid kecilku, aku seharusnya menghindari keluhan tentang masalah ini. Tapi Long Hao Shen adalah harapan masa depan kuil ksatria kita. Jika semua orang setuju, kita harus pergi ke menara misi bersama-sama. Nenek Sansui dengan sedih membalas, hindari masalah ini. Apa kentut? Chen Yinger adalah cucu perempuan saya, dan saya tidak akan menghindari masalah ini. Aku akan menuntut keadilan apapun yang terjadi. Menara misi harus lebih siap untuk reorganisasi besar-besaran, dan orang yang bertanggung jawab harus dihukum berat apapun yang terjadi. Ini bukan hanya kegagalan dalam melakukan tugas mereka, tapi pembunuhan. Setelah diskusi singkat, ke-6 auxiliary Hall Masters itu segera menyetujui bagaimana harus bereaksi terhadap masalah ini. Akibatnya, kelompok yang marah menuju ke menara misi. Kelompok Long Hao Shen masih tidak tahu tentang apa yang terjadi. Pada saat mereka tiba di kantor pemerintah aliansi, hari sudah siang, tetapi mereka menunggu sepanjang sore di ruang konferensi kecil. Pada malam hari, 6 auxiliary Hall Masters muncul di depan mereka. Melihat 6 auxiliary Hall Masters, kelompok Long Hao Shen segera berdiri. Han Qian melambaikan tangannya dan menjadi orang yang berbicara, "Oke, kamu bisa duduk. Untuk apa yang terjadi kali ini, aliansi harus meminta maaf kepada Anda. Kami ingin menyampaikan permintaan maaf ini atas nama seluruh aliansi." Setelah ini dikatakan, 6 auxiliary Hall Masters membungkuk ke arah 13 pemuda pada saat yang sama.
Kelompok Long Hao Shen ini segera heran, buru-buru menawarkan hormat mereka kembali. Kemarahan di dalamnya sudah sangat hilang saat ini. Bukankah tindakan 6 Auxiliary Hall Masters sudah mengatakan banyak tentang sikap aliansi tentang masalah ini? Karena sesepuh mereka yang paling terhormat mengambil sikap seperti itu, apalagi yang bisa mereka katakan tentang masalah ini? Han Qian bangkit lagi, menyatakan dengan suara yang dalam, masalah ini telah diselidiki secara menyeluruh. Kesalahannya adalah pada kelalaian anggota staf menara misi, yang tidak memeriksa misi sebelum rilis. Selain itu, mereka bahkan tidak melapor kepada atasan mereka setelah mengetahui tentang kesalahan dalam pelabelan misi, memungkinkan Anda untuk mengambil misi jauh melebihi kemampuan Anda, dan menyebabkan Anda berada dalam bahaya yang signifikan. Aliansi menyampaikan permintaan maaf yang tulus, dan akan menjamin Anda bahwa di masa depan, situasi yang sama tidak akan terjadi lagi. Pelaku terkait telah ditahan, dan setidaknya akan dipenjara selama 10 tahun. Orang yang bertanggung jawab langsung telah dijatuhi hukuman mati dengan cara digantung. Tingkat keparahan hukuman ini jauh melebihi harapan kelompok Long Hao Shen ini. Hukuman ini bahkan terlalu ekstrim untuk hanya dikaitkan dengan anteseden anggota kelompok kerajaan ini. Kelompok Long Hao Shen tidak memiliki pemahaman yang lengkap tentang bagaimana Demon's Hun Squad bekerja. Mereka hanya skuad perburuan iblis kelas umum dengan tidak banyak pengaruh, tetapi dengan kata-kata sederhana, pemburu iblis regu perburuan iblis kelas raja hanya di atas Master Aula pembantu milik aliansi kuil dalam status. Jika pemburu iblis dari pasukan perburuan iblis kelas kaisar membubarkan tim mereka, mereka setidaknya akan memiliki pangkat Auxiliary Hall Master. Kapten bahkan mungkin akan segera menjadi Hall Master. Jika masalah ini menyebar, dan skuad perburuan iblis berperingkat lebih tinggi mengetahuinya, mereka pasti tidak akan ragu untuk berdiri di sisi kelompok Long Hao Shen. Pada saat itu, aliansi akan menjadi lebih kacau. Pemburu iblis bagaimanapun juga adalah pahlawan yang mempertaruhkan nyawa mereka demi aliansi. Ini juga merupakan alasan mengapa 5 Master Aula pembantu lainnya segera mencapai kesepakatan dengan keputusan Han Qian mengenai hukuman tersebut. Alasan untuk ini hanyalah karena mereka tidak bisa mengecewakan pahlawan mereka yang gagah berani. Long Hao Shen mengeluarkan permata rekaman, menyerahkannya kepada Han Qian sambil tersenyum, Grandmaster. Ini adalah hasil misi kami, silakan periksa. Kami tidak tahu apakah kami menyelesaikan misi ini, tetapi kami melakukan yang terbaik untuk itu. Terima kasih banyak kepada aliansi karena menegakkan keadilan. Han Qian mengambil permata itu, dan berkata sambil menghela nafas, anak-anak, kali ini kalian mengalami kesulitan. Beruntung kau kembali hidup-hidup, jika tidak, para dari menara misi itu akan dihukum mati oleh ratusan orang. Saya harap masalah ini tidak meninggalkan bayangan di hati Anda. Anda bisa merasa lega, Anda akan mendapatkan imbalan yang layak Anda dapatkan sepenuhnya. Setelah memeriksa catatan, kami akan memberikan jawaban yang akurat sesegera mungkin. Kamu pasti sangat lelah setelah misi ini, kembalilah sekarang dan istirahatlah. Ya, Grandmaster. 2 pasukan perburuan iblis pergi dengan puas. Sebelum meninggalkan ruang konferensi, Han Qian memperingatkan mereka bahwa dia berharap masalah ini tidak menyebar. Long Hao Shen segera setuju atas nama 2 pasukan perburuan iblis. Aliansi menangani masalah ini dengan dakwaan cepat karena mereka tidak ingin fungsi sehari-harinya terpengaruh, yang menyebabkan krisis kepercayaan antara pasukan pemburu iblis dan dirinya sendiri. Setelah meninggalkan kantor pemerintah, ke-13 secara bersamaan berhenti. Luxi berkata sambil menghela nafas, aku benar-benar tidak menyangka kita akan berhasil dengan mudah. Long Hao Shen menjawab, apa yang benar itu benar dan apa yang salah itu salah. Ini bukan keberhasilan dari pihak kami, tetapi keputusan yang tepat dari aliansi. Ayo pergi dan istirahat yang baik. Untuk misi ini, hadiah poin kontribusi kami setidaknya tidak kurang dari 20.000 poin kontribusi. Setelah kami menerimanya, saya akan memberi Anda bagian Anda. Luxi memberi Long Hao Shen pandangan yang dalam, tapi kali ini tidak keberatan, hanya mengangguk dalam diam. Setelah berinteraksi erat dengan Long Hao Shen selama misi ini, dia sudah memiliki pemahaman yang baik tentang karakternya. Dia tahu bahwa Long Hao Shen adalah orang yang sangat tulus.
Setelah akhirnya kembali ke villa setelah waktu yang lama, semua orang mundur ke kamar masing-masing. Dapat dikatakan bahwa dalam History of the Demon Hun Squads, belum pernah ada misi pertama yang diselesaikan dengan kesulitan yang begitu besar. Bahkan, dalam proses seluruh misi, mereka bahkan menghadapi musuh di langkah ketujuh. Dan belum ada seorang pun di antara mereka yang bahkan berada di langkah keenam. Fakta bahwa mereka berhasil kembali hidup-hidup hanya bisa disebut keajaiban. Berdiri di balkon villa, Long Hao Shen membuat Keir bersandar di dadanya sendiri. Merasakan udara segar yang dibawa oleh vegetasi di dekatnya, dia akhirnya merasa jauh lebih tenang. Mereka akhirnya kembali, tetapi Keir masih membutuhkan 6 bulan untuk pulih. Mengencangkan cengkeramannya di tangannya dan dengan lembut meraihnya, dia menulis di telapak tangannya pesan kecil. Bagus sekali kita berhasil kembali hidup-hidup. Pada pagi hari berikutnya, kantor pemerintah aliansi mengirim pesan, dan Han Qian menyambut Long Hao Shen di kantornya. Hao Shen, duduk. Han Qian melihat murid besarnya sendiri yang memberinya hormat-hormat setelah memasuki kantor, dan memperlihatkan senyum yang tampak lelah. Karena masalah kemarin, dia tidak tidur sama sekali tadi malam. Grandmaster, apakah guru baik-baik saja? Long Hao Shen duduk di kursi di depan meja baru Han Qian dan bertanya. Han Qian menjawab, dia sangat baik. Kecepatan kultivasinya sangat cepat, saya sudah mengirimnya ke kuil ksatria. Berhenti sebentar, Han Qian dengan serius menyatakan, Hao Shen, dari catatan yang Anda bawa kembali untuk saya lihat, saya punya beberapa pertanyaan. Ceritakan tentang detail tentang menara itu. Mereka sangat penting bagi aliansi. Long Hao Shen merasa terguncang. Dia sebelumnya telah menebak mengapa Han Qian mencarinya, tetapi harus berbohong kepada Grandmasternya sendiri terasa sangat buruk. Saat aku sadar kembali, menara itu sudah menghilang. Suara mendesis tidak terdengar lagi setelahnya. Grandmaster, ada apa? Han Qian mengerutkan alisnya, mondar-mandir di depan meja kerjanya, sekarang bukan waktu yang tepat untuk menentukannya, tetapi dari hantu yang muncul di catatanmu, ini sangat mungkin terkait dengan ahli nujum yang muncul 10.000 bertahun-tahun lalu. Jika apa yang Anda lihat adalah sisa-sisa dari ahli nujum, kita pasti tidak bisa membiarkan setan mendapatkannya. Long Hao Shen berdiri, bertanya dengan sungguh-sungguh, Grandmaster, apakah Anda membutuhkan saya untuk melakukan sesuatu? Han Qian menggelengkan kepalanya, mari kita akhiri di sini tentang masalah ini. Setelah Anda kembali, beritahu grup Anda untuk tidak membocorkan apapun tentang misi ini, untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Ya, Long Hao Shen ragu-ragu, tapi masih bertanya, kalau begitu Grandmaster, bisakah kita dianggap telah menyelesaikan misi? Han Qian meliriknya dan tiba-tiba tersenyum, sepertinya kamu terlihat sedikit seperti kapten sekarang. Tenang, ketika orang-orang dari menara misi akan mencarimu besok, mulutmu harus tertutup rapat. Hadiah ini seharusnya cukup untuk masalahmu. Terima kasih banyak, Grandmaster. Mendengar ini, Long Hao Shen segera merasa jauh lebih baik. Seperti yang dijamin Han Qian, hadiah kali ini tidak hanya 20.000 poin kontribusi tetapi lebih banyak lagi. Dia memperkirakan setidaknya 50.000 poin. Orang-orang dari menara misi benar-benar datang lusa, tetapi apa yang mereka katakan kepada mereka benar-benar berbeda dari yang diharapkan Long Hao Shen. Ini karena mereka membawa berita Long Hao Shen bahwa misi telah selesai. Oleh karena itu, mereka menerima hadiah misi setelah ditingkatkan ke tingkat raja. Setelah mendapatkan berita ini, semua orang dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 sangat gembira. Kami kaya, suara seperti hantu Lin Xin bergema di seluruh villa. Ketika Luxi memimpin semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit ke villa pasukan perburuan iblis kelas umum ke-21, mata ke-6 orang itu hampir memerah. Itu karena alasan sederhana, Long Hao Shen menyuruh Han Yu mengundang mereka ke sini, hanya mengatakan bahwa misi telah selesai dan sudah waktunya untuk membagi poin kontribusi. Misi telah selesai. Mendengar kata-kata ini, Li Xin, Luxi, Dian Yan, Yi Jun, Bai Xiaomo dan Han Daoxi semua terlihat kaget. Luxi menelan seteguk air liur, seolah-olah dia takut melihat air liurnya sendiri menetes ke Han Yu.
apakah itu 20.000 atau 200.000? Balasan Han Yu lebih mengejutkan, 200. Oleh karena itu pada saat kelompok Luxi yang terdiri dari 6 orang tiba di villa pasukan pemburu iblis ke-21, mata mereka sama merahnya dengan saat mereka pergi berburu iblis. Pada saat mereka masuk ke dalam villa, anggota dari pasukan pemburu iblis kelas umum ke-21 semuanya hadir kecuali Keir dan Long Haoshen. Mereka tampak lebih serakah daripada kelompok Luxi. Itu terutama terjadi pada Lin Xin, yang sedang berbaring di sofa, memainkan sesuatu yang menyerupai rencana, dan mempermainkan rambutnya sendiri, sesekali membiarkan tetesan cairan berkilau keluar dari mulutnya. Halo semuanya, di mana Kapten Long? Luxi sekali lagi menelan ludahnya sendiri. Dia benar-benar ingin menamparkan dirinya sendiri. Keuntungannya terlalu menggiurkan baginya. 30% jumlah 200.000 poin kontribusi mewakili 60.000 poin kontribusi. Apa artinya? Artinya setiap orang akan bisa mendapatkan obat yang hanya bisa diminum sekali untuk mendapatkan 1000 energi spiritual. Ini juga berarti bahwa mereka akan dapat melakukan misi yang lebih sulit. Ini adalah jumlah yang mungkin tidak dapat mereka peroleh selama 1 atau 2 tahun penuh. Ini juga menyiratkan bahwa mereka dapat mengambil langkah tegas dalam persaingan antara 10 pasukan perburuan iblis generasi mereka yang baru dibentuk, membuat mereka hanya berada di urutan kedua setelah pasukan perburuan iblis tingkat prajurit ke-21, dan membebaskan mereka dari kekhawatiran akan ada orang lain yang mengejar mereka. Tidak ada yang bisa tetap tenang. Bos pergi untuk memulihkan poin kontribusi. Dia harus segera kembali. Silakan duduk untuk saat ini. Tanganku masih gemetar, jadi aku tidak bisa menyajikan air untukmu, kata si Masian dengan tatapan kering. Sejujurnya, para anggota dari pasukan perburuan iblis ke-21 merasa agak enggan untuk membagikan 60.000 poin kontribusi. Tapi Long Haoshen mengatakan kepada mereka dengan tegas bahwa orang yang tidak setia tidak bisa berhasil. Meskipun mereka memikul sebagian besar beban misi ini, jika bukan karena bantuan pasukan pemburu iblis kelas 4 prajurit, mereka tidak mungkin berhasil kembali dengan selamat. Long Haoshen mengandalkan kemampuan seluruh tim, memimpin dengan sempurna, jadi tidak ada yang akan membalas apa yang telah dia putuskan. Kapten Luke, kamu datang. Mendengar suara ini terdengar dari belakang, Luxi dengan cepat berbalik ke belakang, melihat Long Haoshen membawa Keir di pinggangnya, mata emasnya yang jernih bersinar dalam nyala api kegembiraan. Kapten Panjang. Menyebutkan dua kata ini, Luxi tiba-tiba merasa tenggorokannya sendiri tidak dapat berbicara lebih jauh. Long Haoshen terkekeh, tidak apa-apa, jangan banyak bicara. Saya memberi Anda bagian Anda dari poin kontribusi terlebih dahulu, ini akan menyelamatkan saya dari penyesalan. Ayo, saat dia berkata begitu, dia menarik lengan kiri pakaiannya. Di bawah pengawasan penuh perhatian dari 10 anggota lain dari 2 pasukan perburuan iblis mereka, Luxi berjalan dengan kaki gemetar menuju Long Haoshen. Tidak dapat menahan air matanya agar tidak mengalir, dia menyatakan, Haoshen, aku tidak akan banyak bicara, tetapi jika kamu membutuhkan kami di masa depan, 6 nyawa pasukan pemburu iblis kelas 4 tentara kami adalah milikmu. Menarik lengan kirinya, Long Haoshen menyelesaikan pertukaran poin kontribusi antara mereka berdua. Kami adalah kawan, sesama prajurit. Namun, setelah misi yang tidak masuk akal seperti itu, saya benar-benar tidak berani melanjutkan untuk saat ini. Poin kontribusi berhasil ditransmisikan, dan jumlah poin kontribusi pasukan perburuan iblis kelas prajurit keempat segera meningkat sebesar 60.000. Luxi menyeka air matanya dengan lengan bajunya. Haoshen, bagaimana kalau kedua tim melihat pusat transaksi bersama? Di lantai pertama dan kedua, kita bisa disebut orang kaya tanpa ragukan. Long Haoshen tersenyum padanya, oke. Kami juga memiliki beberapa barang yang perlu kami beli. Dan kami juga bisa menjual barang-barang kami yang tidak berguna pada saat yang sama. Tepat pada saat ini, suara aneh terdengar, tolong tunggu sebentar, ada yang ingin saya katakan. Pembicaraan mendadak ini diprakarsai oleh Lin Xin, yang selalu menundukkan kepalanya. Perlahan bangkit, dia menggunakan lengan bajunya untuk menyeka air liur di sekitar mulutnya sebelum menggantung rambut hijau gelapnya dengan kedua tangannya, membiarkannya turun di punggungnya.
Langkahnya terdengar berat, dan wajahnya tampak serius tidak seperti sebelumnya, meski membawa sedikit kesedihan. Semua orang menatapnya secara bersamaan, saat dia melakukan ini tanpa pertanda apapun, tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan, hanya, melihat wajahnya, itu pasti sesuatu yang penting. Lin Xin berjalan sampai dia berada di depan Li Xin, sebelum akhirnya berhenti, tapi Long Hao Shen adalah orang yang dia lihat. Lin Xin, apa yang terjadi padamu? Long Hao Shen bertanya dengan nada bingung. Lin Xin memberinya jawaban serius, sebelum kita menuju ke pusat transaksi, ada yang ingin saya katakan. Ini sangat penting, jadi saya ingin kalian berdua menjadi saksi mata saya. Long Hao Shen tampaknya tergerak, memikirkan sesuatu tanpa memastikannya. Hanya sedikit mengangguk, dia berkata, saya mendengarkan. Lin Xin mengerutkan bibirnya, tiba-tiba berbalik ke arah Li Xin. Gerakannya cepat, dan matanya yang tajam serta rambut panjang hijau gelapnya yang anggun menatapnya lekat-lekat, tiba-tiba membuat Li Xin ketakutan, bahkan membuatnya mundur selangkah, dengan sedih bereaksi. Hal buruk macam apa kamu? Hingga, melihat langkah mundur Li Xin sepertinya memberi Lin Xin keberanian. Dengan keras melangkah maju, dia meraih tangan Li Xin, menyatakan dengan keyakinan dan keberanian, saya telah memikirkannya lama, dan pada beberapa hari terakhir misi, emosi saya sangat tertahan. Setelah kembali, saya akhirnya mengambil keputusan. Anda harus bertanggung jawab untuk saya, Anda harus. Li Xin benar-benar terkejut dengan wajahnya yang tiba-tiba serius dan penuh tekad. Dengan begitu banyak orang yang melihat ke dekatnya, dia ingin melepaskan tangannya dari cengkeramannya, tetapi cengkeraman Lin Xin sangat erat. Apa yang sedang kamu lakukan? Lepaskan aku. Apa yang kamu ingin aku tanggung jawab? Li Xin bereaksi penuh dengan rasa malu dan tertekan. Lin Xin segera membuka matanya lebar-lebar, sedih dan marah. Apa? Anda tidak mengakui apa yang Anda lakukan setelah itu. Tapi itu pertama kalinya bagiku. Bagaimana Anda bisa bertindak sedemikian rupa? Kapten dan rekan-rekan, saya biarkan Anda yang mengambil alih. Setelah mengatakan ini, dia maju selangkah, dengan paksa memeluk pinggang ramping Li Xin. Li Xin cukup tinggi dan mengesankan, dan Lin Xin hanya setinggi dia. Jika itu orang lain, ketika dipersiapkan sebelumnya, dia secara alami tidak akan membiarkannya mendekat. Tetapi pada hari-hari ini, perubahan tampaknya telah muncul di hati Li Xin, ditambah fakta bahwa tindakan Lin Xin terlalu tiba-tiba. Kata, tak tahu malu, sudah tidak bisa digunakan untuk menggambarkan orang ini lagi. Melihat bagaimana dia mengambil keuntungan dari kebingungan Li Xin untuk tiba-tiba memeluknya seperti ini. Semua orang di dua pasukan perburuan iblis langsung terkejut. Hanya apa yang terjadi? Apa yang pertama kali? Semua orang merasa sangat bingung. Hanya Long Hao Shen tampaknya memahami situasi, merasa terpecah antara tawa dan air mata. Lin Xin tampaknya telah memikirkannya dengan jelas, tapi ini terlalu berlebihan. Keadaan lamban Li Xin pada akhirnya bersifat sementara, dan reaksinya sangat cepat. Sebagai Retribution Knight, bagaimana bisa Lin Xin dibandingkan dengan dia dalam hal kekuatan? Berjuang untuk melepaskan tangannya, dia mendorong Lin Xin menjauh, berteriak dengan wajah merah karena marah, kamu. Omong kosong. Bagaimana dengan pertama kalinya Anda adalah pengejar Rock yang tidak setia, bagaimana bisa itu menjadi yang pertama? Kita harus menyebutnya dengan jelas untuk pertama kalinya saya. Upaya Li Xin untuk membela diri segera menyebabkan Long Hao Shen menutup matanya dengan tangannya sendiri. Kak, begini. Secara alami, semua orang bahkan lebih terkejut dan setuju secara kebetulan untuk mundur, hanya menyisakan dua orang ini di tengah ruangan. Lin Xin sudah dipersiapkan sejak lama untuk serangan balik tiba-tiba Li Xin, dan segera mengikuti seperti ular, penuh dengan energi. Siapa bilang aku tidak setia? Apakah Anda punya bukti? Saya seorang pria yang serius, yang memiliki pendidikan yang sangat ketat, jauh dari berakhir sebagai germo. Lalu, karena ini juga yang pertama bagimu, biarkan aku yang bertanggung jawab. Ini seharusnya baik-baik saja kan? Oke, siapa yang akan setuju dengan ide licikmu? Karena malu dan marah, Li Xin menendang Lin Xin. Dia tidak menggunakan teknik atau energi spiritual apapun,
hanya mengangkat kakinya dengan gerakan biasa. Jika Lin Xin ingin menghindarinya, itu akan mungkin, tetapi Lin Xin tiba-tiba berbalik, menggunakan pantatnya sendiri untuk menangkis tendangan ini. Sebelum mengeluarkan teriakan menyedihkan yang mengguncang dunia, langsung jatuh di sofa di samping. Aduh, itu benar-benar menyakitkan. Li Xin baru saja berpikir untuk memukul orang ini dengan baik, tetapi merasakan suasana di villa, mengangkat kepalanya untuk melihat semua orang. Melihat wajah bingung dan terkejut mereka, dia langsung tersipu dengan warna merah yang sama dengan ros unicornnya. Ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Kami tidak. Pada saat ini, Lin Xin merangkak dari sofa, tanpa dorongan sebelumnya yang memenuhi dirinya, yang digantikan oleh ketulusan. Memukul saya adalah keintiman, dan mengutuk adalah kasih sayang, yang menjelaskan tendangan tiba-tiba ini. Jangan khawatir, aku bisa menanggungnya. Karena kamu bisa menanggungnya, biarkan aku membunuhmu. Dipenuhi dengan rasa malu, Li Xin membalikkan cengkeramannya, dan mengeluarkan pedang berat di punggungnya, langsung mengarahkannya ke Lin Xin. Semua orang dari pasukan perburuan iblis kelas 4 prajurit tampaknya memiliki reaksi yang sama, tetapi dihentikan dengan gerakan Long Hao Shen. Long Hao Shen mengerti kakaknya sendiri terlalu baik. Dia tidak mungkin benar-benar bertujuan untuk melukai seseorang dalam keadaan seperti itu. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan Lin Xin. Alih-alih menaikkan Li Xin, pernyataan sebelumnya jelas membuatnya merasa canggung. Long Hao Shen juga memahami Lin Xin dengan cukup baik, meskipun orang ini biasanya arogan dan narsis, dia masih murni jauh di lubuk hatinya, benar-benar berlawanan dengan penampilannya. Bertindak dengan cara ini jelas membutuhkan keberanian besar darinya.